Ya, kabar baik bagi negara-negara yang amat sangat membutuhkan si emas hitam Indonesia alias batu bara. Karena pemerintah baru saja kembali membuka keran ekspor batu bara di tengah larangan ekspor yang berlaku hingga akhir bulan nanti. Apa yang menjadi latar belakang dan apakah pembukaan kembali keran ekspor ini akan berdampak kepada pemadaman listrik di tanah air dan juga pastinya siapa yang diuntungkan? Kita bahas sore hari ini di Penambang Batu Bara Siap Cuan Besar dari BLU PLN. Ya, kita lihat terlebih dahulu kabar ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa pemerintah akan segera membuka keran ekspor batu bara RI secara bertahap. Di mana Menteri Luhut ini mengatakan seperti ini, kita bacakan bersama begitu ya. Nanti ada beberapa belas kapal yang diisi batu bara telah diverifikasi malam ini telah dilepas. Kemudian nanti kapan mau dibuka, ekspor bertahap mulai Rabu, which is hari ini begitu ya. Keran ekspor batu bara akan kembali dibuka. Nah, jadi dikatakan setidaknya ada 14 kapal yang diperbolehkan untuk berangkat menuju negara tujuan ekspor. Dan Jepang di sini adalah salah satu negara yang pastinya berbahagia mendengar kabar ini. Karena ketika Indonesia melarang ekspor batu bara, Dubes Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji ini sampai menuliskan surat kepada Kementerian SDM untuk meminta keran ekspor kembali dibuka. Nah, kita lihat bersama statement dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji yang mengatakan begitu ya, dengan adanya larangan dari ekspor batu bara kemarin, larangan ekspor yang begitu tiba-tiba berdampak serius terhadap aktivitas ekonomi di Jepang dan juga kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, kalau kita lihat juga begitu ya, ekspor dari batu bara Indonesia ke Jepang di tahun 2020 lalu ini merupakan salah satu negara tujuan ekspor batu bara terbesar kita begitu ya, di mana pada tahun 2020 kita mengekspor 26,97 juta ton dari batu bara kita ke Jepang. Lalu kemudian juga kita lihat ada negara-negara tujuan ekspor lainnya yang terbesar begitu ya. Kita lihat untuk China ini di 127,79 juta ton dan juga ada India di sini di 97,51 juta ton. Nah, namun pertanyaannya adalah mengapa Indonesia melarang ekspor batu bara selama sebulan dari awal hingga akhir Januari ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, tak lain tak bukan, ini adalah karena Indonesia sendiri sebagai negara eksportir tengah krisis batu bara, di mana kalau kita lihat pasokan dari batu bara di PLN ini berkurang. Dan dikatakan begitu ya, PLN ini memerlukan setidaknya 20 juta metrik ton dari batu bara untuk menjaga level stok batu bara aman selama 20 hari atau HOP begitu ya. Dan juga kalau tidak dilakukan atau tidak diamankan nih 20 juta metrik ton batu bara ini, maka katanya 11 juta dari pelanggan PLN ini akan terdampak dengan adanya pemadaman listrik. Nah, kalau kita lihat juga begitu ya, data per 5 Januari 2022 sudah berapa banyak nih stok yang dikumpulkan oleh PLN. Nah, dikatakan bahwa PLN mempunyai saat ini begitu ya 13,9 juta metrik ton dari 20 juta ton tadi. Dan kalau kita pecah lagi dari 13,9 juta metrik ton ini ada 10,7 juta ton yang dari kontrak existing dan juga ada kontrak tambahan sebesar 3,2 juta ton. Jadi kalau kita lihat ada kekurangan begitu ya sekitar 6,1 juta ton dari cadangan batubara untuk menjaga pastinya tidak ada pemadaman listrik di negara kita. Dan melihat krisis batubara ini membuat Pak Menteri Luhut Binsar Panjaitan murka begitu ya terhadap PLN Batubara dan juga meminta agar PLN Batubara ini dibubarkan. Nah, seperti apa dan juga siapa PLN Batubara ini kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita lihat bersama, kita lihat dulu statement dari Pak Luhut yang mengatakan seperti ini, kita bacakan sekali lagi begitu ya, di mana kata Pak Luhut ini tidak ada lagi lewat PLN Batubara kita minta untuk dibubarkan begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya bagi Anda yang belum tahu siapa dan juga apa itu PLN Batubara, kita lihat bersama di mana PLN Batubara ini didirikan pada 11 Agustus 2008 lalu atau sudah sekitar 13-14 tahun begitu ya, di mana tujuan utama dari adanya PLN Batubara ini adalah untuk mengamankan pasokan batubara untuk PLN. Dan kalau kita lihat juga PLN Batubara ini mempunyai beberapa saham di perusahaan-perusahaan tambang terbesar begitu ya yang ada di negara kita. Kita lihat untuk PT Jambi Prima Coal, PLN Batubara mempunyai saham sekitar 60%. Lalu kemudian PT Bangun Persada Jambi Energi ini lebih tinggi lagi begitu ya, persentase kepemilikannya mencapai 80%. Dan juga dari PT Mahakarya Abadi Prima ini juga PLN Batubara
mempunyai saham di kisaran 80%. Nah, dari 3 perusahaan tambang ini saja begitu ya, PLN Batubara ini mempunyai cadangan batubara mencapai 115 juta ton. Nah, namun ke PLN Batubara ini bisa kita katakan gagal begitu ya untuk memenuhi stok cadangan hingga akhirnya pemerintah kekurangan stok dan membuat keran ekspor dihentikan. Nah, namun kita ketahui akhirnya dibuka kembali begitu ya wacananya. Nah, kendati ini bisa menjadi kabar baik pastinya bagi para pengusaha batubara, namun bukan berarti katanya tanpa ganjaran di mana kedepannya pemerintah akan menerapkan iuran ekspor serta kenaikan royalti yang bersifat progresif tergantung kepada kenaikan harga batubara. Nah, seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi atau Kemenko Marves ini berencana untuk menerapkan pengenaan iuran khusus pada kegiatan ekspor batu bara, di mana nantinya akan dibentuk yang namanya Badan Layanan Umum atau BLU yang bertugas untuk memungut iuran ekspor batu bara dari para pengusaha. Nah, misalnya begitu ya, harga batu bara di pasaran saat ini mencapai $150 Amerika Serikat per tonnya. Ini makanya PLN nantinya akan membeli dengan harga pasar tersebut. Nah, namun pemerintah ini katanya akan melakukan pungutan nih kepada produsen batubara untuk menutupi selisih harga batubara tersebut. Nah, uang pungutan tersebutlah akan kembali nantinya kepada PLN sehingga PLN tidak akan mengalami yang namanya lonjakan biaya di tengah tingginya harga batubara. Sehingga ini pastinya begitu ya bisa membantu untuk menutupi selisih biaya antara harga pasar dan juga harga batubara khusus dalam negeri atau Domestic Market Obligation DMO yang sebesar $70 Amerika Serikat per ton untuk pembangkit listrik yang ada di dalam negeri. Nah, jadi dengan kata lain begitu ya, kalau kita lihat usulan dari skema pungutan batubara ini disebutkan untuk dapat mensubsidi pembelian batubara PLN di harga pasar yang kita tahu begitu ya, harga batubara saat ini masih tinggi-tingginya di kisaran $195 Amerika Serikat per tonnya. Nah, jadi berikut pemirsa, ini adalah gambaran begitu ya seperti apa keran ekspor yang dibuka tutup oleh pemerintah karena adanya krisis yang terjadi saat ini. Seperti apa kebijakan pungutan iuran ekspor ini akan direspon oleh pengusaha dan juga pastinya siapa yang akan diuntungkan, kita nantikan bersama.